Halo semua, perkenalkan nama saya Naufal Rifat Harun dengan NIM 2500711010227. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai demokrasi Indonesia, mulai dari pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, dan hingga perkembangannya dari masa ke masa. Yuk kita mulai. Secara umum, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga cerminan nilai dan budaya bangsa. Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi ini menekankan musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, serta kehormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sini jelas bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan pemerintah bertugas menjalankan amanah rakyat. Ciri khas demokrasi Indonesia antara lain: yang pertama, adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang keempat, adanya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebaliknya. Demokrasi Indonesia mengalami beberapa tahap penting. Yang pertama, demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1959. Masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik dan sering bergantinya kabinet. Sistem pemerintahan bersifat parlementer namun belum stabil. Lalu yang kedua, demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1966. Melalui dekret presiden di tahun 1959, Soekarno membubarkan konstituante, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Demokrasi berjalan secara terbatas. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Masa Orde Baru tahun 1966-1998. Presiden Soeharto menjalankan demokrasi dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan. Namun, kebebasan politik rakyat sangat dibatasi dan kekuasaan sangat tersentralisasi. Dan yang keempat, demokrasi era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki masa demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers, perkembangan partai politik bermunculan, dan rakyat memiliki peran yang lebih besar dalam mengontrol pemerintahan. Meskipun demokrasi telah berkembang pesat, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti praktik politik uang dalam pemilu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, penyalahgunaan kebebasan berpendapat seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum yang bisa melemahkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Teman-teman, demokrasi Indonesia adalah hasil perjuangan panjang bangsa kita. Demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan ikut serta dalam pemilu, musyawarah, organisasi masyarakat, dan menyuarakan pendapat secara bijak, kita turut menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang. Mari kita jadikan demokrasi bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai cara hidup bersama dalam keberagaman. Terima kasih telah menyimak.